Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berikanlah kepintaran kepada kami dan kebijaksanaan agar kami dapat menangkap segala sesuatu yang diberikan oleh Bapa utusan kami kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ya, minggu lalu saya ada kegiatan jadi tidak bisa memberikan penjelasan dengan bahan yang saya sudah kirim, tapi saya minta kalian membuat semacam refleksi dan risalah pribadi ya dari bahan yang saya sampaikan itu sebagai PR, dan saya harap sudah semua menyerahkan ya. Masih ada yang belum menyerahkan? Ada Sudah, Pak. atau Mangaleon? Sudah semua? Ya, Pak Ketua. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya, Pak. Oke. Nah, jadi saya mau memberikan sedikit lagi secara detail, bukan detailnya lagi ya, tetapi intinya lah dari materi yang kemarin itu, supaya kalian secara lebih jelas mengerti apa yang saya harapkan dari materi yang kemarin itu. Nah, jadi dari yang kemarin itu anak sekolah minggu dan gereja ya. Jadi dari apa yang kita sudah dapatkan materi tentang Robert Reich ya, dengan perkembangan sekolah minggu dari kondisi Eropa yang masih sedang dalam pertumbuhan perkembangan teknologi, banyak sekali efek-efek sosial yang tidak bisa ditangani oleh gereja, tetapi telah ditanggapi dan dilakukan oleh Robert Reich dan kawan-kawan menjadi solusi atas berbagai krisis sosial yang gereja secara formal tidak menanganinya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh para tokoh yang memulai gerakan sekolah minggu itu sampai ke seluruh dunia, kita belajar bagaimana inisiatif dan prakarsa orang-orang yang bukan pelayan full-timer gereja, tetapi justru mereka mempunyai kepedulian terhadap kondisi sosial dan terutama untuk anak-anak yang seringkali menjadi korban dari kondisi sosial yang membuat mereka terlantar atau bahkan dampaknya lebih ekstrim kepada masyarakat secara umum, karena mereka akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat dan bahkan ancaman besar bagi satu negara atau satu gereja. Nah, karena itu apa yang sudah dilakukan oleh para penggerak gerakan sekolah minggu itu, kita mau belajar juga bagaimana mengenal kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Nah, karena itu materi yang minggu lalu saya sampaikan bagaimana anak sekolah minggu dan gereja. Nah, jadi bagaimana peran gereja supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diasuh, yang diserahkan oleh orang tuanya dan yang memang harus menjadi tanggung jawab gereja dan juga tanggung jawab orang tua, supaya anak-anak itu jangan menjadi sumber masalah di tengah-tengah keluarga maupun di gereja, bahkan di masyarakat secara umum. Nah, karena itu materi yang minggu lalu saya sampaikan anak sekolah minggu dan gereja, inti dan penekanannya adalah bagaimana anak sekolah minggu, anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga, betul-betul dididik, diajar, diserahkan oleh orang tuanya, dipercayakan ke gereja,
tetapi tanpa orang tua menjadi lepas tangan ya. Tetapi ada kerjasama yang baik antara keluarga dengan gereja, tetapi gereja juga secara esensi, betapapun kondisi keluarga, orang tua, atau anak-anak yang kadang-kadang menjadi korban dari broken home, keadaan keluarga yang kurang peduli kepada anak-anak, atau mungkin anak-anak yang sudah barangkali tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat, tetapi harus itu menjadi tanggung jawab gereja. Nah, artinya baik anak-anak itu secara normal dalam keluarga yang baik, atau sebaliknya anak-anak di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak dipedulikan atau yang bahkan sudah menjadi ancaman bagi keselamatan bangsa dan masyarakat, itu adalah tugas gereja. Nah, karena itu bagaimana kedua lembaga, keluarga dan gereja, dengan objek anak sekolah minggu, supaya berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, karena itu adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan gereja. Nah, tetapi lepas dari itu pun, gereja dengan tugas misi panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia, gereja tanpa diserahkan oleh keluarga atau orang tua si anak pun, memang harus melakukan itu sebagai tugas panggilannya bagi dunia, supaya anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus. Paling tidak supaya mendapatkan pengajaran, pendidikan yang membuat mereka tidak akan menjadi sampah masyarakat kelak setelah dewasa ya. Nah, inilah intinya dari materi yang minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kalian. Nah, karena itu yang saya minta kalian buat tugas, ya seberapa jauh kalian bisa memahami, mengapresiasi materi tersebut, ya itulah yang saya inginkan, supaya ada kesadaran dan kalian punya refleksi dan permenungan bagaimana hubungan antara gereja dan keluarga dan masyarakat secara umum, secara lebih luas, dengan keberadaan anak sekolah minggu. Nah, itulah yang pertama ya. Nah, jadi yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab dan membantu orang tua, karena kadang-kadang juga ada rumah tangga yang kurang harmonis. Ada anak-anak yang terdampak atau menjadi korban dari keadaan keluarga orang tuanya, atau bahkan juga bisa saja anak itu difasilitasi dengan baik untuk bidang-bidang pendidikan umum, tetapi orang tuanya tidak merasa perlu untuk sekolah minggu atau tidak membuat sekolah minggu sebagai standar untuk anak itu harus mendapatkan persekutuan, pendidikan, pelajaran untuk kerohaniannya. Nah, karena itu bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab bagi orang tua dalam rangka membantu dan menyadarkan orang tua bahwa anak yang bertumbuh, berkembang, dan mendapatkan kemajuan juga nanti setelah menjadi manusia yang sukses, yang hebat, tetapi tanpa ada modal atau bekal rohaninya, dia sama sekali bukan menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi sumber masalah. Bisa saja seorang anak yang tidak peduli atau tidak diperhatikan oleh keluarga untuk kebutuhan rohaninya, dia berhasil, sukses nanti setelah dewasa, tetapi justru menjadi masalah bagi masyarakat. Terutama juga untuk masa depan gereja. Dan itulah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak peduli. Di tengah-tengah ketidakpedulian gereja kah, atau orang tua dan masyarakat kah, tetapi orang yang sudah sukses ketika dia masa kanak-kanaknya tidak mendapatkan bekal kerohanian, dia pasti akan menjadi masalah. Dan dia menjadi orang yang tidak peduli dengan kehidupan kerohaniannya. Juga akan menjadi sumber masalah, terutama dalam perilaku dan moralitasnya. Karena dia tidak ada merasa ikatan batin dan juga tidak mempunyai tanggung jawab iman
terhadap lingkungan dan terutama dengan imannya, dengan gerejanya, dengan lingkungan masyarakat luasnya secara kerohanian. Nah, karena itu bagian yang kedua ini bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua, membantu kesadaran orang tua bahwa anak yang dididik tanpa membangun kesadaran tentang kebutuhan dan modal rohaninya, dia tetap akan menjadi masalah. Nah, jadi menghindarkan itulah ya, supaya orang tua dan keluarga betul-betul memberikan perhatian dan porsi yang tepat, yang baik bagi setiap anak-anak dalam keluarganya. Nah, karena itu apa yang dilakukan untuk menjadikan orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk anak-anak supaya pertumbuhan kerohaniannya bisa berjalan dengan baik. Nah, pertama harus diberikan keteladanan bagi anak sekolah minggu. Nah, artinya orang tua yang punya anak jangan hanya menyuruh anaknya ke gereja, tetapi orang tuanya tidak ke gereja. Itu contoh ya. Nah, demikian juga untuk hal-hal yang lebih bersifat karakter orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya sebagai anak-anak Tuhan ya. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan oleh gereja dalam hal ini tentu lembaga atau seksi sekolah minggu, bagaimana dalam pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah minggu kepada anak-anak, nilai-nilai Alkitabiah supaya anak-anak itu juga bisa belajar dan meniru tokoh-tokoh atau nilai-nilai yang diajarkan melalui sekolah minggu, tokoh-tokoh Alkitab ya. Nah, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan khusus bagi anak dan orang tua supaya gereja menjadi fasilitator dan juga motivator bagi anak maupun keluarga untuk setiap aktivitas dari sekolah minggu itu betul-betul adalah menjadi bagian tanggung jawab bersama dan anak juga sungguh-sungguh merasa terberkati ya dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, karena itu ya bisa saja dibuat bentuk-bentuk lomba itu untuk anak, demikian juga untuk keluarganya supaya orang tua juga berpartisipasi dengan kunjungan-kunjungan, ya demikian juga dengan pembiayaan tentunya orang tua juga akan terlibat dan senang kalau anaknya juga sudah dibawa melakukan tur atau dharma wisata ya, kegiatan-kegiatan berkunjung yang membuat rasa kepedulian dan pertumbuhan emosional anak itu bisa berjalan dengan baik. Ya misalnya untuk berkunjung ke panti-panti sosial, ke tempat-tempat orang apa ya, ke kunjungan ke tempat-tempat orang yang sedang dalam apalah ya, dalam pergumulan, permasalahan, atau tempat-tempat sosial lah, supaya anak rasa sosialnya bisa bertumbuh. Atau juga kunjungan ke misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang lain, misalnya ke lembaga Alkitab, atau ke gereja-gereja yang membutuhkan perhatian, kepedulian gitu ya. Nah, jadi itu kan tentu anak-anak akan dirangsang rasa kemanusiaan, rasa sosial, tentu juga orang tua akan membackup dengan fasilitas dan dana yang dibutuhkan. Supaya jangan semuanya bergantung kepada biaya dan tanggung jawab gereja ya. Kalau seperti itu, tentu orang tua harus berpartisipasi kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan. Nah, kemudian ini yang sangat signifikan. Memulai perpustakaan di sekolah minggu. Nah, jadi maksudnya di sini bukan harus gereja yang membangun tempat, kemudian gereja memfasilitasi, gereja membuat ada pelayan-pelayan yang khusus di situ untuk dibayar dan digaji dan segala macamnya ya. Tetapi itu dari prakarsa gereja, tetapi orang tua terlibat dan anak-anak juga terlibat.
Nah, bisa saja mendirikan perpustakaan, anak-anak itu dirancang untuk menjadi peserta atau bahkan dibuat menjadi panitia. Nah, jadi ini tujuannya. Jadi keterlibatan anak yang otomatis juga akan melibatkan atau memberikan orang tuanya memberikan perhatian ya. Jadi membangun perpustakaan yang dimaksudkan di sini adalah salah satu contoh proyek supaya orang tua dan anak itu betul-betul merasa bagian dari aktivitas sekolah minggu yang dilakukan oleh gereja terhadap setiap anak. Nah, dengan demikian masa rasa solidaritas, kepedulian, dan terutama dalam hal ini, kalau bicara tentang perpustakaan, ini kan tentu menyangkut kepada buku pelajaran yang tentu orientasinya lebih besar porsinya untuk buku-buku rohani ya. Nah, jadi bisa saja mungkin anak-anak itu di rumahnya ada buku-buku rohaninya, majalah-majalah rohani, daripada disimpan-simpan di situ sampai busuk, ya dikumpulkan saja di gereja supaya sekolah minggu atau adik-adiknya yang berikut bisa membaca, menggunakan. Dan begitu banyak sebenarnya di tempat-tempat orang yang punya fasilitas yang terbuang-buang percuma yang akhirnya nggak ada manfaatnya, itu bisa diberdayakan. Nah, begitu juga dengan pembiayaan, pengurus-pengurus untuk membuat pelayanannya, ya dari orang tua bisa. Orang tua anak itu juga bisa diajak berpartisipasi untuk menjadi pengurus di perpustakaan itu. Nah, ini menjadi sebuah gerakan sosial yang orang tua juga dilibatkan. Keluarga juga terlibat dan terutama juga anak-anak merasa memiliki. Karena itu dari dirinya sendiri. Nah, jadi bukan hanya mereka sudah tersedia segala-galanya, mereka nggak akan mempunyai rasa memiliki itu. Itu perpustakaan tidak akan digemari, tidak akan disukai. Tetapi kalau itu menjadi hasil dari perjuangan atau sumbangan bersama dari guru-guru sekolah minggu, dengan anak-anak sekolah minggu, dengan orang tua, dengan gereja secara umum ya. Artinya jemaat secara umum berpartisipasi membuat itu semua. Terbangunlah gedungnya, tersedia juga buku-bukunya, ada orang-orang yang menjadi pengurusnya dan anak-anak juga dilibatkan baik dalam menyediakan buku-bukunya dan juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di tempat tersebut. Nah, mereka akan merasa memiliki. Nah, jadi perpustakaan tidak akan kosong. Perpustakaan menjadi tempat di mana mereka bersosialisasi sekaligus belajar karena ada materi buku-buku yang sudah tersedia. Dan itu hasil sumbangan dari mereka sendiri. Nah, jadi tentu mereka akan menjaga, merawat, dan menghargai itu. Nah, jadi bukan membangun perpustakaan karena gereja punya uang atau gereja cari uang dari mana tanpa ada keterlibatan anak sekolah minggu dan orang tua. Nah, ini yang saya harapkan dari pelajaran yang minggu lalu. 3 topik yang saya harapkan kalian sudah membuat refleksinya ya. Ya. Karena itu apa yang kita harapkan dari materi yang minggu lalu itu adalah supaya orang tua dan anak sekolah minggu bersama-sama dengan gereja, dalam hal ini tentu pengurus sekolah minggu ya, bisa bekerja sama, punya prakarsa, membangun sebuah proyek bersama yang mereka semua merasa itu menjadi miliknya dan tentu akan sangat dihargai dan akan berkesan sampai selama-lamanya, tidak akan dilupakan itu oleh semua anak-anak maupun oleh keluarga. Oke, dari hal ini ada yang mau di-sharing mungkin dari apa yang kalian sudah tuliskan, bisa kalian memberikan respon dari penjelasan saya tentang materi yang minggu lalu. Silakan. Ya, silahkan si Immanuel. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi begini Pak, saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Pak. Ya. Terkait tentang perpustakaan di gereja Pak terhadap sekolah minggu. Dan dari pengalaman saya Pak, tahun 2018 dimulai dari gereja kami Pak, dibuka perpustakaan. Tidak hanya kepada sekolah minggu dan juga untuk
kepada remaja dan Naposo, Pak. Ya. Jadi, Pak, pada tahun 2018 ini ada sumbangan dari Naposo dari Jakarta, begitu, Pak. Jadi pengelolanya dari kami juga Naposo waktu itu, Pak. Ya. Jadi pada saat dibuka memang beberapa antusias dari sekolah minggu sangat apa, Pak? Sangat berminat, Pak. Jadi setelah beberapa tahun kemudian lah, Pak, pada tahun 2018 mulai-mulainya lah berkembangnya HP, Pak, pada anak sekolah minggu. Ya. Jadi pada 2018 perpustakaan ini sudah tidak beroperasi lagi, Pak. Padahal dari anggota Naposo Bulung selalu hadir, Pak, menjaganya. Jadi beberapa tahun kemudian tidak ada lagi, Pak, dari perpustakaan ini aktif lagi, Pak. Soalnya peminatnya tidak ada lagi, Pak. Jadi saya ingin meminta tanggapan dari Bapak, Pak. Mungkin juga bisa menjadi bahan evaluasi kami agar kami bisa juga mengembangkan perpustakaan ini kembali, Pak. Ya. Jadi, Pak, bagaimana cara kita, Pak, untuk menggait sekolah minggu ini agar kembali lagi lebih aktif membaca buku, terutama, Pak, pada zaman sekarang ini, Pak, anak sekolah minggu aja kadang HP-nya udah lebih canggih daripada kita, Pak. Betul. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang zaman ini dengan adanya smartphone, handphone kita yang semakin canggih ini, satu sisi itu menjadi ancaman, terutama bagi anak-anak. Tapi satu sisi memang itu sangat bermanfaat untuk kita mendapatkan akses informasi. Nah, karena itu apalagi karena dampak pandemi ini ya, dari anak-anak semua kan sudah harus punya HP dan harus bisa, karena pendidikan sekolah tidak tatap muka langsung dengan HP ini, ya dipaksa memang semua orang harus bisa menggunakan HP. Tetapi ancaman ketika orang tua atau pihak yang lebih lebih berkaitan dengan pendidikan anak-anak tidak mengontrol dan tidak membatasi bagi anak-anak. Nah, memang ini menjadi ancaman karena kita lemah dalam pendisiplinan. Itu kebiasaan kita. Orang tua juga ya, apalagi orang tua ya. Nah, gereja yang harusnya punya kesadaran. Kita yang harusnya punya sungguh-sungguh kesadaran mengingatkan orang tua supaya jangan terlalu bebas anak-anak itu menggunakan handphone. Apalagi yang gampang-gampangan saja anak-anak itu membuka segala sesuatu dan orang tua nggak kontrol. Nah, karena itu perlu pembatasan waktu. Nah, jadi karena itu pendisiplinan bagi anak-anak oleh orang tua harus betul-betul sangat didisiplinkan. Jangan jadi dibebaskan begitu saja anak-anak. Cuma ya masalahnya orang tua kita ini juga sulit disadarkan. Karena itu menjadi cara bagi orang tua untuk melepaskan diri juga dari tanggung jawab banyaknya orang tua ya. Nah, ini memang harus wanti-wanti, sangat hati-hati bagi orang tua untuk memberikan handphone secara leluasa kepada anak-anak. Ya, tetapi yang kedua, saya pikir dengan seperti contoh kasus kamu katakan tadi di jemaatmu itu, apakah anak-anak sekolah minggu yang kemudian tidak dilibatkan juga untuk melanjutkan kepengurusan dan aktivitas pengelolaan perpustakaan itu? Nggak dilibatkan mereka? Kalau masalah kepengurusan, Pak, udah diserahkan gereja ke Naposo Bulung, Pak. Jadi cara kami menggait sekolah minggu itu, Pak, contohnya kami libatkan orang itu membersihkan buku, Pak, merapikan bukunya, iraknya, seperti itu, Pak, agar mereka tertarik. Memang kemarin, Pak, sudah sempat dibuat jadwalnya, Pak. Contohnya hari Senin dari Horong 3, inilah dulu. Baru hari Selasa ini sudah dibagi, Pak, jadwalnya. Tapi, Pak, tahun berikutnya mulai berkurang, Pak, minat membaca orang itu, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, memang itu yang saya katakan tadi, ancaman dengan adanya smartphone ini. Tetapi kalau anak-anak tetap dilibatkan bagaimana semula ketika kalian sebagai remaja dilibatkan, juga dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh perpustakaan itu tetap diteruskan. Artinya jangan berhenti. Kalaupun misalnya sudah
banyak buku-bukunya, tetapi karena anak-anak itu tidak merasa memiliki dan mereka sendiri tidak ada sumbangsih mereka, mereka sendiri jadi nggak merasa memiliki dengan perpustakaan itu. Karena itu sebagaimana pendiriannya itu dari awal, begitu juga dibuat bentuk-bentuk disiplin dan keterlibatan setiap orang yang generasi yang berikutnya, supaya mereka jangan hanya sebagai penonton atau hanya dikasih tugas untuk membersihkan, ya enggak. Tapi mereka juga merasa itu miliknya. Karena itu harus ada yang dari mereka juga disumbangkan. Bahkan partisipasi mereka untuk, ya contohnya membayar semacam iuran, ya. Nah, kemudian bagaimana iuran itu juga bisa berkembang kepada untuk bahan-bahan ajar yang lain atau alat-alat peraga supaya tetap menarik perpustakaannya. Jadi jangan berhenti karena sudah banyak bukunya begitu ya. Tetapi mereka nggak ada sumbangsi generasi yang berikut ya. Tetap supaya mereka ada sumbangsinya dan mereka merasa itu milik mereka karena ada yang mereka sumbangkan, yang mereka punya di situ, milik mereka ya. Jadi bukan hanya mereka menerima atau mendapatkan fasilitas itu begitu saja, tetapi karena memang ada milik mereka di situ, mereka akan hargai. Nah, saya pikir seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang kami pada waktu itu Pak, tidak ada seperti itu kami lakukan Pak terhadap sekolah minggu itu Pak. Mungkin karena itu juga Pak, Betul. salah satu penyebab. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, saya senang sekali kalau kalian juga sudah melakukan itu ya. Puji Tuhan, karena tentu pimpinan jemaat ketika itu mendirikannya juga sudah memberikan motivasi yang cukup baik. Nah, semoga pimpinan jemaat yang selanjutnya juga bisa melanjutkan, jangan diabaikan. Ya, terima kasihlah. Semoga seperti itulah semakin banyak pimpinan-pimpinan di gereja kita ya, dan kalian juga yang terkesan dengan partisipasi ketika waktu anak-anak kalian, ya dilanjutkanlah. Saya yakin itu akan tetap regenerasi itu akan terjadi ya, dan akan tetap diminati. Ketika mereka ada sumbangsih mereka. Jadi jangan hanya sebagai pemakai mereka, tetapi juga pemilik karena ada milik mereka yang disumbangkan. Nah, itu kan akan saling saling diantara sesama anak-anak yang akan ikut ambil bagian itu kan ingin dia untuk mendapatkan bahan atau materi yang bukan dia punya, yang diberikan oleh teman-temannya gitu ya. Terjadi sharing. Nah, di situ juga rasa kebersamaan, partisipasi setiap anak-anak yang generasi berikut juga akan terus berlanjut begitu. Nah, memang inilah pentingnya perhatian untuk tindak lanjut supaya jangan berhenti, tetapi terus berlanjut dia. Oke, baik. Terima kasih, Immanuel. Bagus kalau itu bisa ditiru ya, dilanjutkan. Yuk, baik, silahkan. Pak. Ini masih materi yang minggu lalu ya. Apa yang kalian sudah tuliskan itu, kalau ada yang mau kalian sharingkan atau mau dikembangkan, atau mungkin tidak dapat disimak seperti yang saya jelaskan ini, supaya kalian sendiri juga bisa lebih memahaminya atau dalam penerapan-penerapan yang aplikatif. Juan Purba, ada yang mau kamu sampaikan? Halo? Tidak, Pak. Nah. Oke, nggak ada lagi? Ya, itulah tentang materi yang minggu lalu ya. Dari bahan yang saya sudah sampaikan dan kalian sudah membuat refleksi dan apresiasi kalian masing-masing. Semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi bagian dari pergumulan kalian kelak untuk menjadi pimpinan jemaat, di mana kalian nanti akan
memotori dan melakukan program-program yang seperti itu. Baik, kita akan lanjut dengan materi yang baru. Saya share screen ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, kita ke topik yang baru. Sekolah minggu tempat anak mengenal Kristus, ya. Bagaimana sekolah minggu itu menjadi tempat bagi anak-anak sekolah minggu itu mengenal Kristus. Tetapi tentu bukan maksudnya secara fisik ya, tetapi siapakah Kristus dan bagaimana Kristus? Tuhan Yesus itu yang bagaimana itu? Nah, jadi itu harus didapatkan oleh anak dalam pengalaman di sekolah minggu. Dan itulah yang saya sebutkan golden age ya. Jadi usia anak sekolah minggu itu adalah golden age. Ketika seorang anak ikut dalam sekolah minggu di dalam gereja ya, yang dilakukan oleh gereja, disitulah dia mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dengan relasi dengan sesamanya dan terutama dengan peranan guru sekolah minggu dan para jemaat sekalian ya, terutama dengan program-program yang dilakukan oleh gerejanya. Nah, karena itu peran sekolah minggu yang terutama, tujuan yang terpenting dari kenapa seorang anak harus ikut sekolah minggu, ya di situ dia akan berkenalan dengan Tuhan Yesus. Ya, memang di rumah ya, terutama itu di rumah, tetapi untuk menjadi itu sebuah pengalaman bersama secara lebih luas, ya tentu harus di sekolah minggu. Ya, jadi sekolah minggu itulah menjadi tempat yang paling strategis bagi setiap anak untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan orang-orang yang seiman dengan anak-anak yang lain yang memang sudah satu iman, satu visi, satu perasaan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan seorang anak. Dan bagaimana seorang anak itu terhadap sesamanya karena dia sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Atau mengalami Tuhan Yesus di dalam hidupnya ya. Nah, karena itu program-program yang dilakukan oleh sekolah minggu harus tetap dilaksanakan dalam rangka untuk mengenalkan anak kepada kasih Tuhan Yesus dan merasakan kasihnya, yang mengenalkan kepada Kristus dan merasakan kasih dan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, karena itu apapun yang dilakukan oleh sekolah minggu bagi anak-anak harus membawa anak kepada pengenalan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa seorang anak harus ikut sekolah minggu, harus ya. Dan itu tanggung jawab orang tua. Sebagaimana ketika orang tua membawa anaknya dibaptis dan sudah berjanji di hadapan Tuhan ya, bahwa orang tua akan mendidik anaknya dan membawa kepada gereja untuk diajar, untuk mengenal Tuhan Yesus ya. Ya, Yesus mengenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak dengan menggendong anak ya. Jadi waktu Yesus dulu diceritakan seperti itu di Alkitab, ya begitu yang harus diterima oleh anak-anak di sekolah minggu. Dibelai, digendong, ya, dipeluk ya. Ya dengan cara seperti itu anak akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi bagaimana pelajaran sekolah minggu, cerita-cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, demikian juga dapat dirasakan oleh anak-anak dengan kehadiran guru-guru sekolah minggu, dengan peranan guru sekolah minggu. Sambil bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang tokoh-tokoh Alkitab, guru sekolah minggunya juga melakukan peran-peran seperti tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, itulah gunanya anak harus mengikuti sekolah minggu. Nah, demikian juga bagaimana orang tua mungkin ada yang punya pergumulan hidup, tetapi anak-anaknya setelah
hadir di tengah-tengah gereja dan aktif dalam sekolah minggu, justru seringkali anak itu akan menjadi semacam apa ya, semacam penolong bagi orang tuanya ketika orang tuanya bergumul, punya masalah. Dengan anak yang polos, bisa saja anak itu berdoa sangat polos ya, karena sudah diajar dilatih di gereja, di sekolah minggu. Saat-saat tertentu orang tuanya bergumul, anaknya berdoa secara sangat polos dan itu sungguh sangat menyentuh dan Tuhan memang memakai anak itu untuk memberikan jawaban kepada pergumulan orang tuanya. Jadi sangat luar biasa kalau anak itu sudah dibiasakan dengan cara-cara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus dan ketika orang tua atau keluarganya juga bermasalah, orang tuanya bergumul, anak itu juga akan dipakai Tuhan untuk memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan, semangat bagi orang tuanya. Sebaliknya kalau anak-anak yang tidak dididik di sekolah minggu, ya hancur minahlah semua. Orang tuanya bergumul bagaimana, anak-anak juga tidak dipakai Tuhan karena memang tidak ada pengalaman, tidak ada sensitivitas, dan tidak ada apresiasi anak tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan nyata. Yang enggak ada. Anak itu justru menjadi beban bagi orang tua. Dan itulah banyaknya anak terlantar. Nah, tetapi ketika anak sudah dibiasakan dan sudah mengenal Tuhan Yesus, ya dengan doa-doa yang sederhana, anak itu justru bisa menjadi solusi bagi keluarga atau orang tua yang sedang bergumul. Nah, jadi banyak anak-anak yang sebenarnya menjadi alat orang tua untuk memberikan solusi atau memberikan semangat paling tidak bagi keluarga atau orang tua yang sedang bergumul, sedang bermasalah. Nah, tetapi ketika anak itu tidak mendapatkan kesempatan dalam pengalaman imannya, mengenal Tuhan Yesus di sekolah minggu, ya rumah tangga cenderung akan hancur, akan berantakan, dan anak-anak juga akan menjadi korban. Dan mereka justru akan menjadi anak-anak broken home yang mempersulit kehidupan dia ataupun lingkungan dan masyarakatnya. Nah, karena itu sekolah minggu itu sangat berperan penting. Bagaimana seorang anak itu mengenal Tuhan Yesus dan dampaknya itu sangat luar biasa untuk masa depan keluarga dan bahkan untuk anak itu sendiri. Nah, jadi sekolah minggu harus menjadi tempat di mana anak mengenal Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, bagaimana anak diajarkan mengucap syukur. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada anak adalah supaya anak-anak juga belajar mengucap syukur. Nah, jadi alat-alat yang bisa digunakan untuk anak bisa diajari tentang bagaimana mengucap syukur, ya bisa dengan cerita-cerita Alkitab, ya. Orang-orang guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan materinya juga akan membawa suasana di mana anak-anak sekolah minggu itu juga akan bersukacita, ya, mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Nah, jadi anak-anak dapat melihat bagaimana Allah begitu luar biasa menciptakan isi dunia ini. Nah, jadi bisa diceritakan kepada anak bagaimana Allah menciptakan dunia dengan begitu rapinya dan mereka hidup dalam dunia yang indah yang sudah diciptakan dan dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan, ya, menikmati semua jadi-jadian Tuhan, kejadian Tuhan, ya, ciptaan Tuhan. Dan anak-anak bagaimana mengucap syukur untuk hal-hal terkecil sekalipun dengan apa yang ada, atau mungkin dia diberikan hanya satu permen saja oleh guru sekolah minggunya, tetapi jiwa anak-anak itu merasa disentuh, ya, dengan pemberian atau hadiah-hadiah kecil yang diberikan oleh sekolah minggu atau guru sekolah minggu kepada dia. Nah, jadi jiwa yang seperti itu akan sangat terasa, ya, tertanam bagi anak-anak. Nah, dalam cerita tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya kita juga diingatkan bagaimana bahwa 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik dari seorang anak. Nah, jadi seorang anak yang luar biasa, miliknya yang sangat, ya, tidak berarti, ya, 5 roti dan 2 ikan itu tadinya adalah untuk tugu atau bekal untuk seorang anak gembala, ya.
untuk menggembalakan dombanya yang dikonsumsinya untuk 1 hari, seorang anak remaja lah gitu ya. Nah, tetapi dari dia sudah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat, memberikan makan 5.000 orang dan bahkan ada sisanya. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini membuat anak merasa bangga dengan sedikit yang dia miliki, tetapi yang dia serahkan kepada Tuhan, diberkati Tuhan, itu akan berkelimpahan memberikan makan ribuan orang. Itu seperti kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya. Nah, kemudian dengan kisah-kisah yang seperti itu juga lah, bagaimana anak-anak diajar untuk taat akan perintah Tuhan, bersyukur senantiasa dengan segala berkat-berkat yang diberikan Tuhan bagi keluarga dan orang tuanya, dan anak-anak tetap dalam suasana sukacita memuji Tuhan. Betapapun mungkin ada saja keterbatasan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Tetapi kalau anak sudah diajar mengucap syukur, dan itu akan bertumbuh, berkembang menjadi iman yang real, yang konkret di tengah-tengah kehidupan nyata setiap anak. Ya, dari cerita-cerita Alkitab itu ya. Kemudian yang kedua, belajar mengucap syukur melalui kegiatan keterampilan di kelas. Nah, jadi kegiatan-kegiatan aktivitas fisik atau bahkan kegiatan-kegiatan role play ya, bermain, anak-anak akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dan bersyukur. Ada teman-temannya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat rasa solidaritas, punya ikatan emosional, persekutuan, orang-orang yang saling peduli satu terhadap yang lain ya. Jadi rasa syukur itu akan dirasakan ketika anak-anak itu bersama dengan sesamanya, dengan guru sekolah minggu, dan dengan orang-orang yang melakukan aktivitas dalam kegiatan sekolah minggu. Kemudian belajar mengucap syukur dengan menghitung berkat Tuhan. Nah, kemudian apa yang ada pada keluarga si anak itu dengan kecerdasan atau kepintarannya, atau bahkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang sulit dialami oleh anak-anak, tetapi ketika di sekolah minggu dia mendapatkan penguatan, mendapatkan cerita-cerita atau kisah-kisah tokoh Alkitab, dia mendapatkan pencerahan atau kekuatan. Sehingga seorang anak tetap akan menghitung segala kebaikan Tuhan betapapun dia sedang mengalami pergumulan atau keterbatasan untuk fasilitas atau kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, karena itu belajar mengucap syukur, dia akan tetap melihat dari aspek positif, mengucap syukur, betapapun ada kekurangannya atau ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga atau lingkungannya ya. Tetapi dengan cara yang seperti itu, anak akan bisa mengapresiasi pengalaman-pengalaman konkretnya dari aspek positif, melihat itu sebagai cara Tuhan untuk memelihara dia. Nah, jadi pengalaman seorang anak tidak harus senantiasa segala-galanya lengkap bagi dia, tetapi dalam kekurangan atau keterbatasan yang dia miliki, tetapi dia bisa melihat kebaikan Tuhan dari aspek positifnya ya, menghitung berkat-berkat Tuhan. Nah, jadi banyak sekali peristiwa atau pengalaman yang bisa dikelola, diberikan cara pandang yang positif oleh guru-guru dengan pengalaman yang dialami oleh masing-masing anak. Ya, kalau misalnya contohnya ya, ketika seorang anak berduka karena orang tuanya atau keluarganya meninggal dunia, tetapi dengan kehadiran teman-temannya, guru-guru sekolah minggu yang memberikan penghiburan, kedukaan itu tidak membuat anak jadi putus asa, tetapi bersemangat ya. Ketika dia berduka, ada orang-orang yang mengasihi dia yang datang memberikan penghiburan. Nah, jadi pengalaman sulit atau kesusahan yang dialami seorang anak justru membuat anak tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada orang lain atau guru-guru dan teman-temannya yang memberikan support, perhatian, dan doa. Kemudian belajar mengucap syukur melalui perayaan ulang tahun. Nah, ini sangat penting, signifikan sekali perlunya ini ya. Nah, karena itu sangat dipentingkan kalau seorang guru sekolah minggu tahu tanggal lahir anak-anak sekolah minggu yang diasuhnya. Nah, apalagi dengan sekarang ini ya sudah gampang sekali ya untuk memberikan support, dukungan
moral, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anak-anak dengan WA, dengan bentuk-bentuk yang bisa menarik ya. Tetapi kalau bisa juga ada semacam hadiah-hadiah kecil. Nah, di tempat waktu saya melayani di Rawamangun, ya setiap hari Minggu itu ada dipanggil nama anak-anak yang berulang tahun selama 1 minggu itu. Dan dipersiapkan oleh guru sekolah minggunya hadiah-hadiah kecil ya. Mungkin hanya 1 potong kue kecil saja ya, atau 1 pensil gitu ya, yang sederhana gitu ya. Tidak mahal, tetapi itu berkesan. Dan kita doakan. Nah, dipanggil ke depan, didoakan dia. Namanya disebut, didoakan. Wah, itu sangat berkesan. Dan itu akan membuat juga anak-anak merasa sangat tersentuh ya. Nah, jadi dengan ulang tahunnya dia diingat, dikenang, dan didoakan. Dan walaupun ya tidak begitu berharga pemberian, tetapi itu tidak begitu mahal ya, tetapi sangat bernilai bagi anak-anak. Nah, jadi mengajarkan anak untuk mengucap syukur. Nah, yang berikut, ya si Vander ada suara dari tempat kamu. Yang berikut kegiatan alam di sekolah minggu. Nah, ini kegiatan-kegiatan persekutuan, tetapi secara fisik anak-anak dihadirkan di tempat yang berbeda ya, bukan hanya di kelas sekolah minggu, bukan hanya di gereja, tetapi di alam, di lingkungan terbuka ya. Nah, jadi seperti ini juga bagi anak-anak mengalami kehadiran Tuhan di alam dengan keindahan, dengan cuaca, situasi, lingkungan yang berbeda ya. Jadi benda-benda atau alam sekitarnya membawa anak kepada apresiasi, mengerti tentang bagaimana karya Tuhan di dalam hidupnya di alam semesta ini. Nah, jadi kegiatan alam di sekolah minggu itu ada saat-saatnya harus membawa anak keluar dari lingkungan gereja, dari luar gedung, untuk mengalami lingkungan sekelilingnya. Dan kalau boleh juga ada semacam rekreasi, kegiatan-kegiatan rekreatif lah ya, bersama, dan tentu juga ibadah di luar gedung sekolah minggu dengan barang-barang, benda-benda, dan alat-alat peraga yang sesuai ya. Ya bisa saja dibuat permainan, ya bentuk-bentuk permainan yang bisa menggalang apalah ya, rasa persaudaraan, dan juga bisa diapresiasi. Ya banyak sekali sebenarnya ada buku-buku untuk kreativitas permainan ya, banyak permainan yang bisa dibuat untuk anak-anak untuk mengadakan apa ya, sekaligus mendidik dengan nilai-nilai moral tertentu, dan ada kegiatan aktivitas fisik bersama-sama dengan orang-orang lain, dengan anak-anak yang lain. Nah, kebaktian Padang ya tentu ada ibadahnya, tetapi juga dengan suasana yang berbeda ketika dia di gedung atau di gereja, di sekolah minggunya. Kemudian dengan lintas alam, ya lintas alam tentu ada jalan-jalan misalnya di kebun teh atau di tempat-tempat wisata ya, atau mungkin di alam secara terbuka ya, tetapi harus dijaga. Nah, tentunya ini kalau bisa dibuat semacam cross country bagi anak-anak yang sudah di usia menjelang remaja lah ya, supaya mereka juga tidak terlalu harus membutuhkan perhatian 100%, tidak mengganggu keselamatannya gitu ya. Nah, jadi bisa diajak untuk cross country juga, dan bekerja samalah dengan remaja dan sekolah minggu dengan Naposo Bulung ya. Jadi anak-anak itu harus dijaga juga keselamatannya, dan jangan di tempat yang berbahaya. Atau bisa untuk anak-anak remaja untuk mendaki gunung ya, menyusuri pantai atau kegiatan-kegiatan yang sejenis. Tapi hati-hati jangan jadi ada kecelakaan ya, dan betul-betul harus diperhatikan. Tapi yang terpenting ya harus betul-betul diminta perlindungan Tuhan, jangan sampai berbahaya kepada anak. Ya, itu lintas alam sekolah minggu ya. Mereka akan merasakan kedekatan dengan alam. Ya, inilah dari
beberapa topik yang kita bisa lakukan, terapkan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk membuat anak sekolah minggu itu merasakan kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan bersama dengan teman-temannya, supaya sekolah minggu itu menjadi tempat di mana anak mengenal Tuhan Yesus. Oke, nanti bahan ini kalian bisa baca ulang, dan saya berharap dari materi ini juga kalian bisa membuat refleksi. Dan ini saya kirim kepada kalian nanti ya. Silakan kita diskusikan, kita bahas. Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Membuat pertanyaan atau... Saya, Pak. Yuk, silakan. Yuk, silakan Adi. Saya, Pak. Yuk, silakan. Tentang kebaktian Padang ini, Pak. Anak sekolah minggu. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Ya, ya. Nah, jadi gini, Pak. Tentang kebaktian Padang ini sebenarnya sangat menarik. Apalagi kalau kita melihat anak sekolah minggu, mereka kebanyakan lebih tertarik tentang suasana alam. Ya. Apalagi kalau pengajaran dibawa ke tentang alam dikaitkan juga dengan Alkitab, mereka lebih tertarik seperti itu, Pak. Seperti halnya yang kami lakukan, pengalaman pribadi, Pak. Di gereja kami, ya kami lakukan ini setiap akhir bulan. Ya. Tetapi karena masa COVID ini, yang kami lakukan 3 bulan sekali, Pak. Ya. Nah, jadi hal ini yang sangat menarik agar anak-anak itu peduli juga tentang alam dan melihat bahwa kita itu di tempat dimanapun kita bisa tetap melakukan aktivitas memuji nama Tuhan. Dan mereka lah wujud daripada gereja itu sendiri. Itu, Pak. Selain memberikan pemahaman akan itu, mereka juga ikut ambil dalam bagian untuk melestarikan alam. Itu yang biasa kami lakukan, Pak, melalui pengalaman pribadi. Ya. Ya, bagus sekali. Apalagi kalau misalnya ada bentuk-bentuk membuat penghijauan, anak-anak dilibatkan gitu ya. Wah, itu luar biasa. Pasti akan berkesan itu. Dan nilai-nilai alam itu juga akan ditanamkan kepada anak-anak ketika mereka diajak juga untuk membuat semacam penghijauan ya. Dan itu bisa kerjasama, kalau udah ada program seperti itu bisa kerjasama dengan pihak pemerintah, dinas ini ya, dinas kehutanan atau perkebunan ya. Nah, jadi cara-cara seperti inilah yang kita maksudkan ini, supaya anak-anak itu betul-betul di mana dia sekolah minggu, ada kreativitas, ada relasinya dengan pihak-pihak yang lain, tetapi di situ dia merasakan kehadiran Kristus dan merasakan cinta kasih di antara sesama dan juga tanggung jawab terhadap alam, lingkungan, dan semua orang masyarakat di sekelilingnya. Dan itu yang kita harapkan. Ini yang kita maksudkan dengan pelajaran ini. Bagus sekali. Nah, semoga semakin semangat anak-anak ya, dan itu tidak akan dilupakan sampai mereka dewasa kelak. Enggak akan dilupakan itu. Nah, jadi inilah cara untuk mendidikkan kepada anak-anak itu kedekatan dengan alam dan juga cinta kasih kepada sesama dan mengenal Kristus secara real di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Jadi Kristus itu bukannya di otak, di benaknya aja, atau bukan hanya di hafalan di mulut, ayat-ayat firman Tuhan ya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dan ini yang kita maksudkan. Nah, kalau begitu semua sekolah minggu, saya pikir luar biasa HKBP ini. Luar biasa orang-orang Kristen nanti setelah mereka menjadi dewasa ya, anak-anak itu. Ya, luar biasa, puji Tuhan lah. Oke. Terima kasih, Adik Kopas. Yang lain silakan. Halo, yang lain silakan.
Kalian perhatikan ya. Saya tidak bisa mengontrol kalian, tetapi kalau kalian yang tidak membatasi diri kalian dengan lingkungan yang sangat terbatas ini, kalian akan rugi sendiri. Yuk, silakan. Siapa lagi? Berikan tanggapan dan refleksimu, pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah atau kamu amati, kamu alami. Bagaimana anak bisa merasakan kehadiran Kristus dan senantiasa mengucap syukur di tengah-tengah keadaan bagaimanapun, juga dengan kegiatan belajar di luar kelas, ya. Saya, Pak, Daniel, Pak. Yuk, silakan, Daniel. Saya setuju sama pendapat Adi Gopal, Pak. Ya. Ada yang saya pikirkan, Pak, begini. Yang sudah kita lakukan di lingkungan STGA, yaitu acara Kesling. Nah, kita bisa mengajak anak sekolah minggu gitu untuk keliling di lingkungan yang berada di lingkungan gereja. Ya. Dengan mungkin kita lihat sebuah tempat sampah umum. Ya. Kotor seperti itu, Pak. Jadi kita bisa mengajak anak-anak ya. untuk membersihkannya. Ya. Dan juga mungkin ada teman-teman mungkin yang berada di lingkungan sekitar yang ada lahan yang bisa kita gunakan untuk memperhijau lingkungan seperti itu, Pak. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, jadi bisa saja misalnya kalau di gereja itu cukup luas lahannya, anak-anak itu juga diajar untuk bercocok tanam dengan tanaman sayur mayur atau apalah ya, yang tanaman hiasan atau apa, dan mereka menikmati hasilnya juga. Nah, karena itu sebenarnya kalau ada lahan luas di kompleks gereja, itu bukan tujuannya untuk menjadi sumber pendapatan bagi pengguna di gereja itu, bukan. Tapi untuk menjadi alat pendidikan bagi masyarakat atau bagi jemaatnya, ya termasuk juga dengan anak-anak, dengan remaja, supaya mereka di situ dilatih. Nah, karena itu jangan jadi dipakai kesempatan untuk mengula apa contohnya menjadi sumber pendapatan bagi guru huria atau bagi pendeta, tanah gereja yang luas itu ya, itu sudah salah. Nah, jadi konsep nomensen dulu pergodongan di kompleks gereja itu selalu ada tanah yang luas ya. Di situ mereka dididik anak-anak dan juga kaum ibu atau untuk kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan ya. Nah, jadi itu gunanya tanah gereja yang luas. Bukan untuk menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pangula atau guru huria atau pendetanya, bukan itu tujuannya. Nah, jadi jangan jadi disalahgunakan itu. Makanya disebut dia pergodongan. Ya, semua orang yang warga jemaat di situ mau belajar, bersosialisasi, berbagai keterampilan, apalagi pertanian, peternakan yang bisa dibuat menjadi pilot project itu untuk dia kembangkan nanti di rumahnya atau di lahannya sendiri. Tetapi itu menjadi milik bersama, bukan menjadi otoritasnya si Panggula Nagok yang di situ atau pendetanya. Nah, apalagi sekarang ini kan kita sudah ada gaji pendeta dalam tanda petik lah ya, atau guru huria. Nah, jadi dia jangan jadi cari pendapatan lain dengan lahan yang luas itu. Jangan, nggak boleh itu. Bukan itu tujuannya lahan gereja. Tapi untuk pelatihan. Nah, bisa saja mungkin dibagi-bagi kapling-kapling untuk seksi sekolah minggu, satu kapling. Seksi remaja, satu kapling. Ya, pengurus-pengurus seksinya itu yang berperan di situ membuat pelatihan pembinaan ya. Membina warga jemaat itu. Supaya mereka merasa memiliki. Dan gereja itu setiap hari sibuk dia. Disitulah kesibukan sosialisasi dan sekaligus pembinaan iman dan persekutuan. Di situ kegiatan-kegiatan rohani, ibadah, doa, kegiatan-kegiatan keterampilan lainnya ya. Sekaligus mereka dilatih untuk memiliki satu
keterampilan atau juga visi lah ya, bagaimana kesempatan itu mereka juga bisa mengembangkan kreativitasnya. Nah, jadi saya harapkan dari apa yang kalian pelajari ini, kalian terapkanlah nanti di jemaat. Jangan lagi seperti yang lain-lain, kalian hanya ongkang-ongkang atau bahkan gereja itu hanya tempat untuk mencari apa kepentingan apa parbalajoon atau untuk tambahan ya. Dan yang paling prihatin kalau di pergudungan itu ada pendeta, ada guru huria, ada Bible Pro, ada diakones, alai merbadai. Waduh, ngeri kali itu. Ngeri kali itu. Dan banyak seperti itu kan. Jadi tidak ada motivasi yang jelas. Nang marhua donasida di tempat totu huriai. Lebih merbadai kan. Padahal lahannya luas. Tapi jadi rebutan antara pendeta, guru, dan Bible Pro contohnya lahannya itu dikerjain ya. Karena mementingkan diri sendiri. Padahal kan sudah ada balajonya dari huria. Nah karena itu jangan lagi dipikir untuk cari pendapatan tambahan dari lahan gereja. Enggak. Tapi untuk pelatihan itu. Untuk pembinaan. Dan untuk persekutuan. Nah begitulah maksudnya. Nah jadi semoga ini kalian betul-betul ingat. Suatu saat kalian nanti sebagai pimpinan jemaat, lakukanlah ini. Oke? Baik. Siapa lagi? Halo? Siapa lagi? Saya Pak, Imanul Joy Pak. Yuk, silakan. Ya Pak, ini jadi dari pengalaman saya Pak, mulai dari sekolah minggu Pak sampai sekarang Pak tentang pengenalan Kristus ini Pak. Ya. Waktu saya sekolah minggu Pak, setiap pulang dari peribadatan sekolah minggu Pak, pas sudah siap ibadah Pak, pas mau pulang, yang paling saya ingat Pak, guru sekolah minggu saya di pintu seperti itu Pak. Ya. Jadi setiap kami keluar dari sekolah minggu, kami menyalam guru sekolah minggu kami Pak, seperti itu Pak. Ya. Jadi kami diajari bahwasanya saling mengasihi seperti itu Pak. Baru yang paling saya ingat pada waktu itu Pak, kata guru sekolah minggu kami, mungkin sugodo rohamuna di pengajarion nami, ale moldungi jalak kamuna, om marana ingotom muna bahwasana, holongi takkolan ala na muruk pehami ala na holong nerohanami itu kamu inna guru kami sekolah minggu Pak. Ya. Jadi saya lihatlah Pak, setelah saya kuliah lah seperti itu Pak di S3 ini, saya kembali mengikuti mengajar sekolah minggu. Masih berlaku hal seperti itu Pak sampai sekarang ini Pak. Jadi saya tanya kepada guru sekolah minggu saya waktu sekolah minggu Pak, saya bilang, totong tapi benhala inang HP songon hamina julu. Memang dang nemu yang go cara pengajaran nami seperti itu kata inang itu. Tetap bo songo dia tuh hamu songoni hobak kami. Tapi Pak, ada juga pengalaman saya yang paling miris saya rasa Pak. Pernah saya mengikuti peribadahan di pagaran kami seperti itu Pak. Bahwasanya sekolah minggu orang itu memang sedikit, bisa katakan Pak, 20 orang. Tapi yang mengikuti peribadahan tidak sampai dengan 10 orang Pak. Jadi saya tanya kepada sintuanya Pak. Bahasa non namang sekolah minggu ton HP yokulal amang hera 20 halak. Jadi faktor yang paling utama mereka bilang Pak, masalah jarak ke gereja itu Pak. Jadi sebagian sekolah minggu ini jadi beribadah ke karismatik seperti itu Pak. Jadi saya tanya, bahasa busnya emang, sobo tuh nih sekolah minggu malas-malas nang lah berdalam. Jadi dan harus jemput ke sekolah minggu seperti itu saya bilang Pak. Tonggo tu betelinna Pak. Jadi bagaimana Pak menyikapi hal seperti ini Pak? Sedangkan seorang itu saja Pak, anaknya sudah kebetul seperti itu Pak. Beribadah. Bagaimana hal kita seperti ini Pak? Banyak terjadi kalau memang jarak tempat tinggal jemaat dengan gereja cukup jauh atau sulit lah untuk dijangkau ya. Nah karena itu memang kalau mungkin bisa dibuat kegiatan itu di tempat tinggal atau di lingkungan rumah
penduduk itu, ya dibuat saja di situ. Atau mungkin di hari holang, nggak harus hari Minggunya. Atau hari Minggu, tetapi jamnya tidak harus sama dengan jam di gereja, supaya tenaga pengajarnya itu juga bisa ke tempat, mengunjungi tempat-tempat, ya katakanlah sebagai pos pelayanan sekolah minggu ya. Ya memang tentu membutuhkan ketekunan dan ya termasuk juga dukungan, kalau mungkin juga finansial dari gereja. Nah ini perlunya memang apa namanya ya, dukungan support dari gereja. Nah jadi kalau misalnya gereja itu kurang mampu, ya bagaimana pimpinan jemaatnya juga bisa menggalang dana, mendatangkan dukungan, bantuan dari luar atau dari gereja tetangga atau dari orang tua atau orang perantau dari tempat itulah ya. Nah, jadi itu kreativitas seorang pemimpin yang harusnya. Nah, tapi kalau memang karena kita tidak melayani jemaat kita, akhirnya ya katakanlah dicuri oleh orang lain atau dari gereja manapun itu ya, ya itu kan kesalahan kita, itu kesalahan kita. Ya tetapi ya yang paling fatalnya itu puji Tuhan lah, karena mereka masih ada yang membinanya. Walaupun bukan jadi membuat kita lepas tangan ya. Dan itu menunjukkan kita punya keterbatasan atau ya harus serius lah, harus serius ya. Harus ada keseriusan. Tetapi ya paling fatal kalaupun yang seperti saya katakan tadi, ya puji Tuhan kalau masih ada orang yang mau mendidik anak-anak kita itu, kalau kita sendiri tidak mampu atau tidak sanggup melakukan pelayanan ya. Nah, karena itu juga bisa saja dibuat apa semacam pendekatan kepada pihak dari misalnya karismatik itu ya. Jangan langsung kita kucilkan atau kita anggap jadi musuh mereka. Nah, supaya orientasinya tetap adalah untuk menyampaikan firman Tuhan secara baik dan benar. Kalau memang kita sudah nggak sanggup, ya, itu yang saya katakan, kalau memang fatal-fatalnya nggak sanggup lagi kita, ya kita juga harus melakukan pendekatan kepada siapa yang melakukan pelayanan kepada warga kita itu. Jangan kita benci, jangan kita musuhi. Ya kita harus kenal diri, ada keterbatasan kita, tapi kita hormati dan kita juga supaya dihargai oleh pihak yang mengajari jemaat kita itu ya, supaya jangan nanti seperti istilahnya mencuri domba ya. Ya tetap saja kalau memang ada persembahan dari orang tua, dari anak-anak itu untuk mereka yang melayani, ya silahkan saja. Bahkan bila perlu kita sendiri dari anggaran gereja kita juga bisa kita salurkan kepada mereka. Supaya jangan jadi ada permusuhan, konflik di antara gereja dengan orang-orang yang secara sukarela untuk melayani jemaat kita. Jangan jadi musuh dia itu, jangan kita musuhi. Tapi tetap dia adalah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang penting ya tetap ada orang-orang yang mengontrol ajarannya, jangan jadi ajaran yang menyesatkan. Ya kadang-kadang karena doktrin kita berbeda ya, jadi mereka bisa menanamkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin kita. Jangan jadi fanatik pula nanti anak-anak kita dididik oleh mereka ya. Nah, jadi karena itu ya kita tetap kontrol. Nah, tapi itu yang fatal yang saya katakan ya. Yang paling fatal kalau memang kita sudah tidak sanggup, tapi jangan kita musuhi mereka. Tetap kita dampingi, kita dekati, kita juga support kalau memang kita tidak mampu lagi. Oke, begitu Immanuel. Terima kasih, Pak. Yo. Yang lain, silakan. Halo, bagaimana? Bagaimana respon untuk topik ini? Supaya anak mengenal Tuhan Yesus dengan sekolah minggu, dengan cara pengajaran, materi, bentuk-bentuk program yang dilakukan, pendampingan bagi anak-anak.
Halo, silakan siapa lagi? Saya tidak bisa melihat kamera kalian ini semua yang tidak terbuka. Bagaimana? Tidak ada lagi? Ya, jadi saya kasih juga untuk kalian buat apresiasi, refleksi dari materi ini. Apa yang kalian bisa tanggapi ya dari materi ini tadi. Bagaimana seperti yang minggu lalu juga kalian memberikan tanggapan. Saya, Pak. Yuk, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Jadi begini, di kampung saya kan adalah seorang anak kan, Pak. Ya. Jadi anak ini rajin ke gereja, Pak. Jadi bapaknya nggak pernah ke gereja. Bapaknya ke gereja sekali 10 tahun, itu pun karena malu dia, Pak, anaknya kan. Jadi, Pak, saya mau bertanya, gimana cara untuk Apa itu dari mana gimana suaranya? cara untuk memberikan tanggapan gitulah, Pak, istilahnya, Pak. Ya. Ya, mungkin bisa banyak cara pendekatan atau orang-orang yang memang punya relasi yang bisa mengingatkan kepada keluarga atau orang tua si anak. Kita bisa bertemu, berkunjung, dan bagaimana tanggung jawabnya kepada anak. Ya, jadi apa yang sudah dijanjikannya kepada Tuhan ketika membawa anak itu dibaptis, itu harus diingatkan kepada mereka. Jadi dengan keadaan orang tua yang seperti itu, ya memang harus lebih besarlah perhatian gereja ya untuk setiap anak. Karena nanti anak itu bisa bertumbuh secara terbelah kepribadiannya. Ketika anak itu disuruh oleh orang tuanya ke gereja, sementara orang tuanya sendiri tidak mempunyai keteladanan di dalam menyuruh anak-anaknya sekolah minggu. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, ya itulah gunanya kita sebagai pelayan Tuhan ya. Guru sekolah minggu itu kan juga parhaladu ya, apakah partohonan atau tidak. Tetapi setiap guru sekolah minggu itu juga adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membina, mengajari anak-anak itu untuk mengenal firman Tuhan. Nah, jadi karena itu kita bisa saja pakai pendekatan-pendekatan kekeluargaan atau kunjungan dengan sekolah minggu, bisa datang ke rumahnya untuk mengingatkan pihak keluarga atau orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya. Nah, jadi demikian juga bahwa gereja punya program bagi keluarga-keluarga yang kurang memberikan perhatian bagi anak-anaknya, bagi sekolah minggu. Dan itu yang kita bicarakan sebenarnya ya dari topik yang tadi sudah saya jelaskan untuk materi yang minggu lalu. Supaya anak itu juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang tuanya ya, orang tuanya yang tidak menjadi teladan, tetapi anaknya bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Dan kita juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk anak itu menjadi media bagi gereja untuk melayani orang tuanya. Ya, tentu banyak masalah dalam pribadi ataupun rumah tangga dari setiap warga jemaat. Tetapi kalau ada anaknya itu bisa dipakai menjadi media. Anak itu juga dipakai Tuhan ya. Tetapi kita harus memberikan perhatian dan kita
Ya, memang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya itulah tugasnya. Tapi cara-cara yang lebih persuasif bisa digunakan untuk menyadarkan orang tuanya. Sebab itu nanti akan membuat konflik kepribadian bagi anak-anak. Kalau orang tuanya tidak pernah ke gereja, tetapi anaknya disuruh ke gereja, itu akan konflik kepribadian bagi si anak. Oke, begitu, Wilfried. Baik Pak, terima kasih Pak atas pengarahannya Pak. Yo. Siapa lagi yang lain? Silakan. Saya Pak. Saya Pak. Ya. Ya Pak, begini Pak, mengenai ucapan syukur tadi Pak. Ya. Kan begini Pak, ketika seorang anak memiliki suatu kelebihan kan Pak, namun kelebihan tersebut disombongkan kepada anak yang lain Pak. Seharusnya, namun guru sekolah minggu di sini Pak mengajarkan bagaimana anak itu tetap bersyukur dan rendah hati Pak. Tetapi bertentangan dengan orang tua. Orang tua menganggap hal biasa karena masih anak kecil. Jadi Pak, yang menjadi pertanyaan saya Pak, salahkah guru sekolah minggu membiarkannya Pak, atau bagaimana tanggapan seorang guru sekolah minggu Pak menanggapi hal tersebut Pak? Terima kasih Pak. Lebih konkretnya untuk anak mengucap syukur dalam bentuk apa atau bagaimana? Maksudnya Pak, atas kelebihannya yang dimiliki Pak. Contohnya boleh lebih konkret? Misalnya Pak, bermain musik Pak. Jadi gimana? Begini Pak, di apa yang kayak anak yang lain Pak, disombongkan begitu Pak. Yang menyombongkan orang tuanya atau si anak itu sendiri? Anak ini Pak. Boleh lebih konkret supaya saya bisa lebih tepat memberikan. Misalnya begini Pak, si anak ini kan Pak agak pandai lah Pak berbicara di depan, namun anak yang lain agak susah lah Pak. Jadi dia mengejek-ejek anak ini Pak. Namun begitulah Pak. Iya. Tapi saya pikir kalau seorang anak yang sudah punya potensi seperti itu, ya harus disambut dengan baik oleh gereja ya, supaya potensinya juga bisa diberdayakan, disalurkan bakatnya itu oleh gereja. Tetapi kalau ada karakter-karakter pribadi anak yang sedikit menyombongkan kebolehannya, ya saya pikir juga orang tuanya bagaimana itu, apa tidak mendidik anaknya supaya rendah hati. Nah, karena itu ya di sekolah minggu dia harus diberikan perhatian khusus supaya jangan jadi muncul kesombongan, tinggi hati dengan talenta yang dia miliki itu. Tapi kalau dia masih aktif di sekolah minggu ya puji Tuhan. Tetapi pendekatan dari guru sekolah minggu harus bisa memberikan kesadaran bagi dia dan orang tuanya juga ya. Ya tentu dia tidak terampil sendiri karena dirinya sendiri ya, tetapi dari orang tua juga. Nah karena itu orang tua juga harus diajak untuk memberikan penyadaran kepada anaknya. Gak tahu apakah si anak itu bisa tumbuh sendiri keangkuhannya karena dia tahu dia lebih pintar dari teman-teman yang lain. Saya pikir itu juga pengaruh dari orang tua. Apakah orang tuanya tidak mendidiknya juga di rumah supaya rendah hati. Cuma ya di sekolah minggu, ya syukur kalau dia masih mau memberikan talentanya itu untuk melayani. Dan itu yang harus dibina oleh guru sekolah minggu. Atau kalau itu di bidang musik, ya seksi musiknya juga bisa membinanya dengan lebih baik ya. Bisa disalurkan bakatnya, digunakan untuk memuji Tuhan, tetapi diajari, diasuh dia. Dibina supaya motivasinya jangan jadi salah. Saya pikir begitu, Howard. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Oke, ada lagi yang lain?
Saya Pak. Ya, Paul, silakan. Begini Pak. Di tempat saya kan Pak, banyak sekali dijumpai anak sekolah minggu yang takut ke gereja Pak. Takut? Takut apa? Takutnya begini Pak, saya tanyakan Pak, kenapa kau takut ke gereja? Takut Bang, soalnya guru sekolah minggunya galak, marah gitu. Sementara kan Pak, gereja itu untuk mengenal Kristus, tapi mereka jadi takut beribadah ke gereja Pak, gara-gara sifat guru sekolah minggunya yang galak-galak gitu Pak. Jadi mental mereka kena Pak gitu Pak. Tolong solusinya atau penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ya justru itu kemarin yang minggu lalu itu tugasnya guru sekolah minggu itu ya harus bisa membuat anak lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kalau guru sekolah minggunya sudah seperti itu, justru ya terjadi konsekuensi yang seperti kamu katakan ini. Itu materi yang minggu lalu yang saya sampaikan itu ya, yang kalian sudah buat refleksinya. Jangan ada guru sekolah minggu yang seperti itulah. Nah, jadi saya pikir ya kalaupun ada guru sekolah minggu yang galak seperti itu, ya tugas kita sebagai full timer nanti untuk membina mereka. Jangan justru jadi anak-anak takut sekolah minggu karena ada gurunya yang galak seperti itu. Ya kita sebagai pimpinan jemaat lah contohnya nanti kalian kan yang harus mendampingi, membina guru-guru sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu kan juga harus dibina. Nah, jadi materi-materi yang kita sudah bicarakan selama ini, itulah juga menjadi bagian dari materi-materi pembinaan bagi guru sekolah minggu. Jadi bukan hanya guru sekolah minggu dibekali untuk keterampilan mengajar, tetapi juga sekaligus dengan karakternya. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan justru mereka tidak bisa membuat anak-anak semakin dekat kepada Tuhan Yesus karena karakter mereka yang terlalu tidak bisa diterima oleh anak-anak. Nah, justru ketika dia bisa menampilkan diri sebagai patron dari Tuhan Yesus, anak-anak itu jadi mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau membuat anak takut, ya bukan menjadi representasi Tuhan Yesus seorang guru sekolah minggu seperti itu. Nah, itu tugas kita lah nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi kalau ada guru sekolah minggu main pukul ya, wah itu udah pelanggaran itu. Itu sudah menjadi cacat bagi gereja. Nggak boleh ada kekerasan di sekolah minggu oleh guru sekolah minggu, nggak boleh itu. Oke, itulah perlunya kita belajar ini ya. Kalian nanti dengan materi-materi percakapan kita ini, kalian yang harus memberikan pembinaan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk. Siapa lagi? Silakan. Saya Pak. Siapa? Saya Pak, Olfaret Pak. Olfaret, ya silakan. Ya, begini Pak. Waktu saya melaksanakan praktik lapangan kan Pak di satu gereja, saya mengikuti sekolah minggu, saya mengajar di sekolah minggu kan Pak. Jadi saya melihat ada anak sekolah minggu yang setiap hari Minggu kalau datang ke sekolah minggu itu over kali Pak. Nah, dia datang ke gereja hanya untuk membuat keributan saja Pak. Jadi di sekolah minggu itu juga Pak, ada temannya tapi maaf kata Pak, memiliki cacat fisik Pak. Ya di wajahnya kan Pak. Jadi dia selalu membuli anak tersebut Pak. Jadi setelah saya melihat itu, saya memberikan nasihat kepada anak yang membuli itu Pak, supaya tidak membuli yang teman yang satu lagi Pak. Tapi sekolah minggu ini malah merespon saya dengan melawan Pak, melawan. Walah, udah terlalu apa itu ya? Mantap? Iya. Jadi setelah itu kan Pak, setelah saya menasihati dia, saya agak keras suara saya Pak. Jadi dia terdiam Pak kan Pak. Ya. Setelah itu beberapa minggu selanjutnya ketika sekolah minggu yang mau datang, dia tidak gereja Pak. Jadi orang tuanya tiba-tiba datang ke sekolah minggu mengatakan bahwasannya
Saya karena saya memarahi jadi takut dia Pak datang ke gereja melakukan sekolah minggu. Jadi bagaimana solusi atau cara untuk mengubah perilaku anak tersebut? Iya. Bahkan orang tuanya sendiri Pak membela anaknya tersendiri Pak. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Dan luar biasa ya kalau seperti itu anak-anak sekolah minggu. Apakah orang tuanya juga jadi membelain anak-anaknya yang seperti itu? Saya pikir ada yang kelewatan yaitu ya sifat anak seperti itu. Apa mungkin di rumahnya juga dia sudah dibebaskan, dibiarkan saja begitu dengan kenakalan lah itu ya, sudah termasuk kenakalan, keras kepala. Jadi orang tuanya juga harus diberikan pendekatan sama seperti yang tadi dipersoalkan itu ya. Dan saya pikir guru sekolah minggu dan gereja juga harus memberikan perhatian khusus untuk orang tua dari anak itu. Dan guru sekolah minggu harus laporkan itu ke pimpinan jemaat atau ke parhaladu ya, supaya jangan jadi ada salah sangka atau orang tua dari si anak itu mau hanya sepihak saja mendengar dari anaknya. Nah ini sudah sedikit berlebihan, itu harus diberikan perhatian khusus dan jangan didiamkan karena itu anak nanti akan ngelunjak istilahnya ya, akan semakin ini anak itu. Dan itu ada sifat-sifat negatif. Ya memang itulah manusia ya, artinya orang tua apakah juga anaknya memang sudah membiasakan cara-cara hidup yang seperti itu, tidak peduli. Atau mungkin orang tuanya juga sudah ikut-ikutan membuat anaknya berkarakter yang kurang baik seperti itu. Dan itu sulit bagi gereja nanti. Tapi ya, kalaupun kamu sudah mengatakan dengan membentak begitu ya, harus ada lagi pendekatan kepada orang tuanya. Tapi jangan kamu sendiri nanti jadi salah mengerti pula orang tuanya toh. Bersamalah, disampaikanlah di tim pengurus seksi sekolah minggu atau kepada parhalado, paniroi dari sekolah minggu itu supaya itu menjadi pergumulan bersama. Dan jangan dibiarkan. Itu jadi semakin sulit nanti diatasi. Atau jadi di belakang omongannya jadi berbeda nanti, apalagi orang tuanya kalau memang tidak objektif ya. Oke, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita gumuli, dan kalian juga dalam penerapannya nanti bersama dengan tim guru-guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu dan parhalado untuk memberikan perhatian preventif ya, mengatasi jangan sampai terlanjur. Tindakan-tindakan yang preventif lah, jangan jadi sampai nanti akhirnya jadi konflik pribadi, misalnya seperti kamu tadi karena terus dia nakal atau melawan seperti itu, akhirnya kamu jadi tanpa sadar melakukan tindakan fisik, dan itu jadi masalah yang sulit nanti toh. Nah, jadi harus dibicarakan bersama lah, jangan sampai keterlanjuran. Oke, ada lagi silakan. Saya Pak. Ya, si Anwar. Suter Pak. Ya Pak. Teringat tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh guru sekolah minggu seperti ibadah di alam dan kegiatan-kegiatan di gereja yang terkait dengan anak sekolah minggu yang ulang tahun Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita Pak untuk meyakinkan orang tua supaya kita dapat membawa anak sekolah minggu ibadah di lapangan? Banyak Pak, contohnya di gereja saya, karena kebanyakan gereja saya itu yang menjadi guru sekolah minggu itu dari Naposo, dari remaja-remaja. Jadi baru kebanyakan pula di kampung kami orang tua yang contohnya orang tua muda yang pulang dari perantauan gitu Pak. Jadi contohnya anak sekolah minggu ini bersemangat pengen ikut
ibadah di alam karena pernah kami lakukan sekali, tapi karena ada pertentangan dari orang tua, tentunya jangan lagi dilakukan karena cuaca kita tidak tahu ke mana. Apalagi yang kalian bawa itu anak sekolah minggu, katanya gitu Pak. Jadi gimana cara kita untuk meyakinkan itu Pak, supaya kita dapat membawa anak sekolah minggu ini di ibadah di mana, di alam begitu. Maksudnya yang melarang siapa? Banyak melarang orang tua Pak. Contohnya yang anak sekolah minggu kan dari kelas 1 SD, kelas 2, ada yang TK, yang dari kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 SD ini mungkin bisa kita bawa. Tetapi dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini ada yang pengen ikut, tapi tidak diperbolehkan oleh orang tua karena ibadah di alam. Banyak kekhawatiran yang mereka hadapi. Jadi gimana supaya kita dapat meyakinkan itu juga? Ya, memang kalau untuk kegiatan di luar gedung gereja atau ke alam lah gitu ya, jangan semua karena itu jadi risikonya tinggi nanti. Dan kita pasti akan sulit mengawasi. Kalaupun anak-anak itu mau ikut bukan karena kita wajibkan, tetapi orang tuanya yang memang mau ikut, tetapi orang tuanya wajib ikut. Jangan jadi kita nanti yang menanggung jawabnya. Kalau anak-anak di bawah usia 7 tahun atau 8 tahun gitu, harusnya di atas 8 tahun supaya jangan jadi terlalu banyak kekhawatiran kita. Kalau udah umur 8 ke atas tentu sudah lebih banyak dirinya, fisiknya sudah lebih bisa mengatasi kondisi alam atau mengerti peringatan-peringatan anjuran orang dewasa. Tapi kalau anak-anak sulit karena mana mungkin kita membatasi anak-anak untuk bergerak. Apalagi usia-usia 5-6 tahun itu pasti akan lari kemana-mana dia kan. Nah karena itu resikonya jangan jadi tertimpa nanti kepada sekolah minggu. Kalaupun orang tuanya mau anaknya ikut, orang tuanya harus ikut. Diwajibkan. Atau ada pendamping dari keluarganya yang bertanggung jawab. Jadi bukan tanggung jawab gereja. Nah jadi untuk kegiatan padang di luar, apalagi di tempat-tempat tertentu yang membutuhkan fisik atau perhatian yang khusus, jangan anak-anak kecil diajak. Karena itu akan berisiko. Dan kita juga jadi tanggung jawab kita terlalu berat nanti. Saya pikir memang harus seperti itu. Jadi gimana contohnya Pak? Anak yang tadi yang di bawah umur itu pengen ikut, contohnya kelas 1, kelas 2, tapi tidak kita harus mengajak orang tuanya supaya ikut juga, tetapi orang tuanya tidak mau. Jadi mana contohnya jadi beresiko terhadap kerajinan orang itu beribadah. Ibu kami bebe dapat lar minggu iba tu sigap tu kerjaan lain amar minggu boleh nak sesuatu mer tanggapan tu sih Pak. Ya dibagi tugas lah. Tentu untuk orang kecil ada juga kegiatan sekolah minggu di gereja dan ada guru-guru yang tinggal untuk mengajari mereka. Jangan semua. Ya jadi janganlah jadi kita melepaskan perhatian tanggung jawab kepada anak-anak karena mereka nggak ikut. Jadi tidak sekolah minggu mereka. Ya dibagi tugas juga lah dari guru-guru sekolah minggunya. Atau paling tidak pun mungkin ada dari para haladu yang bisa menggantikan untuk hari itu, yang bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tetap mereka datang beribadah ke gereja. Bisa saja mungkin tidak harus bagi kelas lagi atau pelajaran setelah ibadah, ya, tetapi dibuat saja juga ibadahnya, nggak masuk kelas lagi kalau memang tidak cukup tenaga pengajar. Dan kalau buat ibadah itu kan bisa para haladu. Nggak perlu lagi mereka mengajar masuk kelas dengan materi yang sudah dipersiapkan untuk kelompok itu. Ya saya pikir itu sudah normatif itu ya. Orang tua juga khawatir kalau anak-anak kecilnya juga diajak dan mereka jadi terbeban sebagai orang tua dan akan khawatir untuk keselamatan anaknya. Nah, jadi program untuk kegiatan di luar gedung, apalagi ibadah di padang untuk lingkungan alam terbuka, hanya anak-anak yang sudah lebih usia lebih
lebih bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Jadi kalau horong 1 nggak usah diikutkan. Horong 2 itu berarti kelas 3 lah ya, kelas 3 SD itu umur-umur 8 atau 9 tahun. Di bawah 8 tahun nggak usah, karena itu belum bisa, terlalu banyak nanti perhatian kita untuk mereka. Oke, seperti itu saya pikir, Anwar. Terima kasih banyak. Yuk. Oke. Masih ada lagi? 4 menit lagi? Saya, Pak. Yuk, Joshua tuh. Dari pengalaman saya, Pak. Pernah saya jumpai anak sekolah minggu, Pak, yang disuruh atau dijadwalkan oleh guru sekolah minggu untuk membuat doa, Pak, ke minggu depannya. Akan tetapi anak sekolah minggu tersebut tidak datang, Pak, pada hari Minggu. Jadi bagaimana, Pak? Solusi. Ya, berarti dia belum belum bersukacita anak itu karena belum dilatih. Ya harus dilatih. Nah, jadi kalau anak sekolah minggu jadi berhalangan karena diberikan jadwal berdoa, ya menunjukkan memang dia masih canggung atau belum bisa. Ya harus dilatih. Nah, jadi kalau sudah terbiasa justru dia nanti akan minta untuk berdoa. Nah, itu tanggung jawab guru sekolah minggu ya seperti itu. Jadi bagaimana supaya anak itu dengan sukacita bahkan berebutan, saya berdoa, dibilang gitu. Nah, karena harus dibiasakan. Nah, itu tugas kita. Makanya guru sekolah minggu harus bisa memberikan contoh, teladan, semangat, dan dilatih anak itu untuk terbiasa supaya anak itu justru nanti yang minta. Siapa yang berdoa? Ya, jadi rebutan anak itu. Tapi kalau karena tidak dilatih, dikasih kesempatan pun dia jadi menghindar kayak seperti yang kamu bilang itu. Nah, itu menunjukkan belum dibina tetapi sudah diberikan tanggung jawab, ya dia canggung, nggak bisa melakukannya atau jadi beban buat dia. Nah, tetapi kalau dia sudah dilatih, dibiasakan, dia akan dengan sukacita bahkan menawarkan dirinya. Oke, seperti itu saya pikir, dan itulah tugas kita ya. Dan kalau memang betul-betul kita sudah membina, melatih anak itu, dia pasti akan dengan senang hati untuk melakukan. Bahkan pun kalau tidak dia dijadwalkan, dia akan mau menawarkan dirinya. Dan itulah gunanya kita sebagai guru-guru sekolah minggu atau sebagai pendamping untuk anak sekolah minggu. Oke, baik. Ya, waktu kita tinggal 2 menit. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, segera kita akan dapat materinya. Nanti saya segera kirim ya, supaya kalian buat lagi refleksi dan apresiasi kalian dengan materi kita ini ya. Silahkan nanti dibuat dan diserahkan untuk minggu depan ya. Dikerjakanlah dengan bagaimana kamu merefleksikan materi ini. Ya, kita akhiri, kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kepadamu Bapa untuk materi percakapan kami dalam pendidikan anak sekolah minggu, agar kiranya juga Tuhan menambahkan kepada kami hikmat, sukacita, juga bagi panggilan kami kelak dalam pelayanan di gerejamu bagi anak-anak sekolah minggu secara khusus. Berkati kami dan berkati juga pelajaran ini, dan berkenan di hadapan Tuhan menjadi bagian dari pembentukan karakter dan panggilan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Tuhan berkati. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Tuhan berkati. Sore, Pak.